Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam suasana ibadah KRW, masih tetap bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah kita. Marilah bersama-sama dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, kita bersama memasuki ibadah pada saat ini, dan marilah di dalam hati kita mengaku yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Penolong kehidupan. Amin. Marilah kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia.
selamanya. Bersama-sama kita akan menyiapkan hati dan diri kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan yang menjadikan kekuatan kita menjalani hari-hari pemberian Tuhan. Mari bersama kita menyiapkan hati, kita menyatukan hati, kita bersama berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang berkumpul bersama untuk menaikkan syukur kepadamu atas segala berkat dan juga keselamatan yang masih menjadi bagian kehidupan kami. Saat ini kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu yang kami rindukan akan menguatkan, menghibur dan juga meneguhkan iman kami di dalam menjalani hari-hari pemberian Tuhan yang penuh dengan tantangan dan juga apapun yang boleh ada di sekitar kami. Kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya dan mampukan setiap kami pula ya Tuhan untuk melakukan dengan setia dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-25, yang beginilah firman-Nya dinyatakan kepada kita. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang menjadi ayat nas kita adalah ayatnya yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yang menjadi judul renungan kita pada saat ini adalah mewujud nyatakan kasih dan kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, persekutuan merupakan sebuah gambaran kehidupan bersama yang harus dijalankan oleh semua orang percaya. Gereja yang tentu di dalamnya ada persekutuan, ini tidak bisa melakukan tugas pelayanannya dengan baik ketika semua pihak hanya mementingkan diri mereka sendiri dan tidak mau bekerja sama satu dengan yang lainnya. Sebagai wujud kerjasama yang baik itu kita tunjukkan sebagai upaya untuk melakukan kebaikan yang nyata bagi kemuliaan Tuhan Allah. Suatu bentuk kebersamaan yang diwujud nyatakan ini adalah sebuah tujuan yang saat-saat ini juga kita lakukan di tengah kehidupan bersama kita. Kebersamaan untuk bersaksi tentang bagaimana Tuhan Yesus ini menyelamatkan manusia dan dunia ini. Kebersamaan untuk saling mengusahakan keselamatan banyak orang di tengah situasi bangsa Indonesia saat ini. Dan juga kebersamaan
untuk saling peduli dan juga mau mengusahakan segala kebaikan. Disinilah panggilan persekutuan kita hendaknya harus diwujud nyatakan. Mengapa persekutuan kehidupan Kristiani ini menjadi penting? Apa yang seharusnya kita lakukan untuk mewujudkan itu dalam kehidupan kita? Bersama dalam Ibrani 10 ayat 19-25, nyata benar apa yang harus kita lakukan dan dasar apa yang harus kita pertahankan. Karena jalan masuk kepada Allah melalui sebuah peribadatan dan perjumpaan ini telah dibuka oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang sempurna. Maka kita bisa menjumpai Allah kembali, maka kita bisa menemui Allah kembali dengan keberanian kita, dengan kesucian kita, memegang teguh iman kita, dan mengembangkan persekutuan sebagai wujud nyata setiap hari. Pendeknya adalah bagaimana kita di hadapan Allah itu seyogianya juga mempengaruhi bagaimana sikap dan tutur kata kita ketika kita berjumpa dengan orang lain. Oleh karenanya relasi yang kita bangun di dunia saat ini seharusnya mampu menggambarkan pernyataan iman kita kepada Tuhan. Tidak menjadikan diri kita atau hidup kita ini sembrono, akan tetapi justru membuat kita semakin berhati-hati karena tindakan kita ini harus didasarkan atas kebaikan dan kasih Tuhan yang menyelamatkan dan memulihkan kita. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu jelas disampaikan dalam bacaan kita saat ini, bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk saling memperhatikan. Pada ayat 24b menerangkan bagaimana tujuan dari budaya saling memperhatikan itu adalah dengan saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Dalam mewujud nyatakan itu tentu ada banyak pengorbanan, ada banyak tantangan, ada berbagai pendapat yang berbeda, dan situasi yang mungkin menekan setiap kita. Namun jika kita semua ini memiliki komitmen untuk melakukan kebaikan, maka hidup kita akan bahagia, akan aman, dan juga harmonis. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena tidak ada lagi kejahatan, semua mau merendahkan diri dan mau memperhatikan dan memberi ruang kepada yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, keadaan tersebut bisa kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau kita semua memiliki hubungan yang dekat, yang akrab, yang suci dengan Tuhan, dan mendasari semua tindakan kita itu dengan ketulusan. Mengasihi orang lain berdasar ketulusan bukan karena ingin mendapatkan ini dan itu, sehingga itu membuat hati nurani kita lebih jernih, lebih suci, dan bisa menghargai proses kehidupan Tuhan. Kematian Tuhan Yesus telah memulihkan kehidupan atau relasi manusia dengan Tuhan Allah Sang Pencipta. Jalan yang terputus karena dosa kini telah dipulihkannya. Tindakan Tuhan Yesus tersebut juga memberikan dorongan kepada kita untuk berani dan juga menjalani kehidupan pemberian Tuhan dengan tidak takut dan juga tidak gelisah. Ada banyak bentuk dorongan yang dinyatakan dalam bacaan kita pada saat ini. Yang pertama, dorongan untuk tetap menghadap Tuhan melalui ibadah, melalui doa, dan semua hal yang baik yang kita lakukan untuk Tuhan. Yang kedua adalah dorongan untuk tetap berpegang teguh pada iman dan pengakuan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga
adalah dorongan untuk saling memperhatikan. Dan dalam hal ini secara khusus terkait dalam ibadah-ibadah dan relasi yang kita bangun setiap hari. Melakukan ibadah bagi kita bukan hanya sekedar memenuhi jadwal ibadah KRW, ibadah anak, ibadah pemuda, ibadah diuswo, ataupun ibadah minggu. Bukan hanya rutinitas, bukan juga hanya sekedar menaati atau mengikuti jadwal yang berlaku di jemaat. Tetapi ibadah di sini harusnya didasari oleh bentuk tanggung jawab iman kepada Tuhan dan sebagai wujud syukur kita kepadanya. Perintah ini tidak hanya dilakukan sekali, berulang untuk mengingatkan kita. Sama seperti beberapa orang yang telah menjauhkan diri dari peribadatan, demikianlah pula kita diperintahkan untuk membiasakan diri untuk saling memperhatikan. Mengingatkan bukan dalam rangka menyalahkan, tetapi dalam rangka kita menunjukkan kasih dan di dalam rangka kita mau membangun satu dengan yang lain supaya mendapatkan kebaikan Tuhan. Ibadah tentu merupakan salah satu kebutuhan rohani kita yang harus dipenuhi. Bahkan dengan semakin giat melakukannya, yaitu saling memperhatikan, maka tentu ini akan menjadikan kita semakin nyaman dan bahagia di dalam menjalaninya. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, saling memperhatikan ini bukanlah tujuan akhirnya. Ini adalah sebuah sarana untuk mencapai sesuatu yang lain, yaitu mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Tentu ini juga merupakan wujud dari kita melakukan apa yang menjadi penghayatan iman kita. Ini semua akan bisa terwujud jikalau kita memiliki kedekatan satu dengan yang lainnya. Dan tentu Tuhan sudah menetapkan persekutuan atau yang bisa kita bangun melalui keluarga kita, ini menjadi salah satu sarana yang bisa kita lakukan untuk saling menguatkan, saling mendorong, saling menghibur, dan saling mewujudkan tindakan kasih melalui perbuatan yang nyata setiap hari. Oleh karena itu, marilah kita semua mewujudkan persekutuan yang saling menguatkan, yang mau peduli dengan kesengsaraan, penderitaan, dan kebutuhan yang lain. Sehingga kita sama seperti Tuhan, melakukan apa yang baik dan mau berkorban untuk memulihkan dan juga membuat kebaikan-kebaikan itu menjadi lebih banyak di dunia ini. Sehingga kita akan semakin dikuatkan walaupun kita lemah. Dan kita akan dihadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan, tetapi kita tidak menyerah. Marilah kita berjuang untuk saling mendukung dalam pekerjaan baik dan berdasarkan cinta kasih Tuhan. Bukan dalam rangka menjatuhkan orang lain, bukan juga dalam rangka menjauhkan diri dari kasih Tuhan. Selamat berjuang untuk saling mendukung dalam melakukan kebaikan dan saling menguatkan untuk senantiasa mendapatkan berkat dan keselamatan dari Tuhan. Tuhan memampukan dan memberkati setiap kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut firman ini dengan bersama kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberkati kita dengan kita menyanyi, mengumpulkan persembahan, diiringi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 249, bait yang pertama dan ketiga, Serikat Persaudaraan.
persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya terkasih-kasihan. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, serta anak yang dikasihi Tuhan, kita bersama menyerahkan apa yang menjadi pengharapan kita kepada Tuhan dan syukur kita kepadanya melalui doa syafaat. Mari kita menyatukan hati kita bersama berdoa. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan dan hari-hari ini, Engkau yang senantiasa memberikan kecukupan dan kemampuan untuk kami dapat bertahan di tengah situasi bangsa kami saat ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa untuk mewujud nyatakan hidup persekutuan, itu tentu membutuhkan kerjasama, saling menerima, saling mendukung dalam kebaikan dan kasih yang nyata yang Kau telah tunjukkan bagi kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat saling mendukung dalam kasih dan dalam pekerjaan baik yang kami wujud nyatakan melalui ibadah-ibadah yang kami bangun dan juga relasi yang kami bangun setiap hari melalui perjumpaan kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan segenap warga jemaat yang ada. Tuhan memberkati kami semua, memberikan kesatuan hati untuk senantiasa bersaksi dan melayani menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini kami menyerahkan setiap warga-Mu yang dalam pergumulan. Tuhan memberikan kebijaksanaan untuk dapat melewati persoalannya dengan penuh ungkapan syukur. Kami juga menyerahkan bagi mereka yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan keselamatan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang secara khusus saat-saat ini sedang menderita kekurangan karena situasi bangsa kami ataupun ditinggal oleh orang yang dikasihi. Tuhan juga memberkati, memberikan penghiburan dan juga merangkulnya dalam dekapan kasih sayang-Mu. Kami saat ini ya Tuhan juga menyerahkan anak-anak-Mu yang masih terus belajar dan juga mengusahakan apa yang menjadi cita-citanya dapat terpenuhi melalui belajar di rumah. Kiranya Tuhan juga memampukan para pendidik untuk dapat mendidik dengan baik
dan juga anak-anak dapat belajar dengan penuh sukacita dan semangat, sehingga situasi bangsa kami saat ini tidak menghalangi semangat mereka untuk belajar. Kami juga menyerahkan Tuhan, gerejamu di tempat ini, Gereja Kristen Jawi Wetan dan juga GKJ Sitiarjo khususnya, mampukan kami Tuhan untuk terus melayani, membangun persekutuan yang saling memberkati satu dengan yang lainnya. Tuhan memberikan kelancaran atas segenap rencana pelayanan yang kami kerjakan di tahun 2020 ini. Kami juga menyerahkan Tuhan, bangsa kami yang saat ini terus berproses karena pandemi COVID-19 yang belum juga dapat kami selesaikan. Kami percaya Tuhan memberikan kemampuan kepada para pemimpin bangsa kami sehingga dapat memberikan kebijakan yang terbaik untuk menata kami semuanya dan juga menyelesaikan persoalan ini. Tuhan memberkati para medis, juga semua yang terlibat dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan memampukan dan memberikan kesehatan, kesabaran kepada mereka. Berikanlah kami kesehatan Tuhan, dan ajarilah kami untuk tetap juga memelihara hidup sehat dan juga melakukan apa yang menjadi batasan-batasan yang harus kami kerjakan. Kami menyerahkan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini. Terimalah ya Tuhan, sucikanlah sehingga ini dapat menjadi kemuliaan nama Tuhan di tengah jemaat-Mu ini. Kami percaya bahwa ini tidak sebanding dengan berkat pemberian Tuhan, tetapi inilah yang kami berikan sebagai rasa syukur kami atas berkat-Mu. Inilah Tuhan, apa yang menjadi doa dan pengharapan kami, semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dan marilah kita terus berkarya mewartakan kebaikan dalam bentuk kesaksian yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426, baitnya yang pertama. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Marilah bersama-sama kita menyatukan hati, kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih setia yang tidak pernah berkesudahan dan berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dicurahkan kepada saudara sekalian mulai saat sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.